Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap menjalankan ibadah kita sebagaimana yang biasanya yang kita lakukan. Nah, teman-teman, meskipun pandemi sudah berlalu, jangan lupa tetap menjaga kebersihan ya, dan jangan lupa tetap makan makanan yang bernutrisi agar kita terhindar dari penyakit yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fitria Munawaroh. Saya dari IAIN Kendari, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan seputaran tentang materi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Oke, tak perlu lama-lama kita terlalu banyak berbincang. Kita langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang apa itu ABK atau anak berkebutuhan khusus. ABK, anak berkebutuhan khusus, adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keterluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak lainnya yang seusia dengannya. Dalam hal ini, ABK itu ada beberapa jenis, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, kesulitan belajar, gangguan belajar, dan gangguan kesehatan serta kesulitan bersosialisasi. Nah, teman-teman, dalam ABK itu ada istilah difabel atau disabilitas, atau yang biasa kita sebut dengan keterbatasan diri, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu disability. Keterbatasan tersebut biasa berupa fisik, mental, sensorik, dan juga emosionalnya. Istilah difabel atau disabilitas memiliki makna yang berlainan. Difabel atau different ability, atau yang disebut dengan kemampuan yang berbeda dalam menjalankan aktivitasnya bila dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Nah, penyandang cacat adalah orang yang memiliki kelainan fisik maupun mental, di mana kelainan tersebut dapat mengganggu atau menghambat aktivitas keseharian dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa cacat itu berbeda dengan disabilitas. Nah, teman-teman, orang yang cacat itu berbeda dengan penyandang disabilitas. Penyandang cacat itu adalah orang yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti orang yang menggunakan kursi roda, tentu kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya seperti naik tangga atau berjalan dan lain sebagainya. Itu kan ada hambatannya, yaitu karena dia menggunakan kursi roda. Berbeda dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu tidak kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya seperti orang-orang pada umumnya, melainkan ABK itu atau penyandang disabilitas itu hambatannya adalah lingkungannya atau fasilitasnya yang kurang aksesibilitas atau yang kurang memadai untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada juga yang disebut dengan ABK permanen, yang dimana ABK permanen itu adalah anak
yang memiliki kelainan dalam artian perbedaan, memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa. Misalnya anak-anak yang berada di sebuah daerah terpencil atau terbelakang, atau anak juga yang mengalami bencana alam, anak-anak jalanan, dan pekerja-pekerja anak. Nah, dalam hal ini ada klasifikasi ABK permanen seperti tunanetra atau gangguan penglihatan atau melihat. Kemudian ada tunawicara, gangguan bicara. Kemudian tunarungu, gangguan mendengar. Tunagrahita adalah orang yang memiliki hambatan berpikir. Keterlambatan berpikir atau memiliki hambatan fungsi kecerdasan intelektualnya yang sulit melakukan adaptasi tingkah lakunya terhadap perkembangannya selama proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada tunadaksa, kemudian ada tunalaras atau sulit mengendalikan emosi dan mengontrol sosialnya kepada orang lain. Kemudian ada juga tunaganda atau orang yang memiliki kombinasi kelainan atau orang yang memiliki kelainan yang lebih dari satu atau ada dua jenis. Nah, kemudian ada juga anak kesulitan belajar spesifik atau seperti orang yang kesulitan membaca, menulis, kemudian berhitung. Dan ada juga anak lamban belajar, kemudian ada autisme atau keterlambatan perkembangan otak, atau ada juga anak dengan gangguan konsentrasi. Nah, itulah tadi klasifikasi dari ABK permanen. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa tunanetra itu secara umumnya merupakan seseorang yang mengalami hambatan pada sensori penglihatannya yang berdampak pada kemampuan aktivitas sehingga membutuhkan layanan dan pendidikan yang khusus untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi ada layanan khusus untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi tidak sembarang untuk mengembangkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian klasifikasi tunanetra itu berdasarkan kemampuan daya penglihatan, yaitu ada tunanetra ringan atau defective vision, low vision, yakni yang mengalami hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan pada umumnya. Kemudian ada tuna yang sangat berat atau tunanetra yang sangat berat, yaitu pertili siktin, yakni yang memiliki keahlian atau yang kehilangan daya penglihatannya hanya menggunakan kaca pembesar untuk mengikuti pendidikan ataupun membaca tulis yang bercetak tebal. Kemudian ada tuna berat atau totally blind, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Nah, kemudian bagaimana cara belajar mereka atau cara belajar anak tunanetra? Yaitu mereka belajar dengan menggunakan media titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Nah, jadi anak tunanetra itu mereka belajar menggunakan huruf-huruf yang didesain khusus. Jadi mereka hanya bisa meraba, kemudian mengikuti pola-pola yang ada pada media tersebut. Misalnya huruf B. Nah, di huruf B itu tidak seperti biasa yang kita temukan di ruang lingkup sekolah atau lembaga, yakni mereka itu dibuatkan media timbul atau titik-titik yang menyerupai huruf B, sehingga mereka bisa mengikuti pola tersebut, meraba, kemudian merasakan bagaimana bentuk dari huruf B tersebut. Nah, itulah tentang tunanetra. Selanjutnya di sini ada yang namanya tunawicara. Tunawicara adalah gangguan atau hambatan yang dimiliki oleh seorang anak sehingga sulit melakukan komunikasi secara verbal yang dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Nah, penyebab dari hal tersebut seperti kerusakan pada susunan saraf,
gangguan sensorisnya atau fisik atau lingkungan lah yang menyebabkan traumatik sehingga mereka sulit untuk melakukan komunikasi dengan baik. Nah, kemudian bagaimana cara belajar serta cara komunikasinya tunawicara? Nah, seperti yang biasa kita lihat bahwa orang yang memiliki keterbatasan berbicara itu biasa melakukan komunikasi itu menggunakan bahasa tubuh atau ada tambahan gerak dari tangan, misalnya menggunakan gerak-gerak tangan seperti menyerupai huruf, misalnya A atau B dan seterusnya. Nah, itu cara tunawicara untuk melakukan interaksi kepada orang lain atau sesama tunawicara, yang dimana mereka menggunakan bahasa tubuh atau tambahan dari gerakan tangannya. Kemudian tunawicara itu adalah orang yang memiliki hambatan dalam berbicara. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan tunarungu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa tunarungu itu adalah keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh tingkat sedang, berat, dan sangat berat. Artinya orang yang memiliki keterbatasan pendengaran yang dimana hal tersebut menghambat mereka dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, di sini ada klasifikasi tunarungu, yakni ada taraf ringan, sedang, berat, dan juga sangat berat. Nah, apa yang menyebabkan mereka sehingga digolongkan sebagai tunarungu? Yang pertama ada saat sebelum melahirkan atau pranatal, yang dimana kondisi pada masa kehamilan yang berpengaruh pada kondisi saat melahirkan. Dalam hal ini tunarungu itu lebih dominan pada akibat faktor gen atau keturunan yang diturunkan dari orang tua ke anak. Kemudian ada faktor selama proses melahirkan seperti kondisi prematur, karena banyak organ yang rawan karena janinnya belum berkembang dengan sempurna. Jadi itu biasa menyebabkan orang memiliki gangguan dalam pendengarannya. Kemudian ada penyebab lainnya seperti vakum atau penyedot untuk membantu persalinan. Nah, itu juga biasa menyebabkan kerusakan pada indera pendengarnya. Kemudian ada setelah melahirkan. Nah, ini juga faktor yang menyebabkan orang tunarungu atau disebut dengan postnatal. Seperti penyakit meningitis yang dimana berupa penyakit selaput otak. Penyakit ini bisa disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menyerang pada bagian dalam telinganya kita. Nah, istilah disabilitasnya adalah orang yang dalam gangguan pendengaran. Kemudian bagaimana cara belajarnya? Nah, cara belajar tunarungu itu dengan membaca ujaran atau melalui gerakan bibir. Jadi tunanetra ini atau tunarungu ini belajar dengan menggunakan gerakan bibir. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ABK itu juga mempunyai masa depan yang lebih baik dan mereka juga dapat melakukan aktivitasnya sebagaimana orang-orang pada umumnya. Oke, teman-teman, mungkin hanya sampai di sini saja. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.